Oke, ketemu lagi dengan saya di materi ke-6, yaitu pengendalian internal. Materi ini akan menjadi dasar atau menjadi fondasi ketika saudara akan melaksanakan penugasan audit internal. Definisi pengendalian internal yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personalia lain yang dirancang untuk memberikan jaminan tentang pencapaian tujuan beberapa hal, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional. Ya, masih diingat efektivitas dan efisiensi? Kalau efektif itu hubungan antara apa? Ayo. Oke, hubungan antara output dan tujuan. Sedangkan efisien hubungan antara input dan output. Oke, tolong diingat-ingat. Lalu berikutnya kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal-hal ini yang akan dijamin oleh pengendalian internal. Oleh karena itu, kalau saudara nanti di posisi di bagian internal audit atau pengendalian internal di sini, 3 hal ini harus dilakukan. Ya. Bagaimana laporan keuangan ini bisa andal, lalu efektif, efisien kegiatan operasional, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku termasuk undang-undang. Berikutnya, definisi merefleksikan konsep dasar sebagai berikut. Definisi tentang pengendalian internal. Yang pertama, internal control adalah suatu proses. Satu proses. Ya. Internal control dipengaruhi oleh orang, jadi tidak hanya berupa manual kebijakan dan formulir. Jadi internal control itu dipengaruhi oleh orang, perilaku orang, behavior. Bagaimana orang itu berperilaku, ini akan mempengaruhi kaitannya dengan pelaksanaan internal controlnya. Tidak hanya manual kebijakannya atau di formulir-formulir saja. Internal control hanya memberikan jaminan memadai, bukan keyakinan mutlak. Ya, kita memberikan jaminan bahwa semua itu dilakukan, tetapi kita tidak menjamin bahwa pasti dilakukan. Ya. Oleh karena itu ada tahapan-tahapan, ada proses untuk pengendalian itu. Berikutnya, framework pengendalian internal adalah kerangka tentang prinsip-prinsip dasar pengendalian internal yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi praktik bisnis suatu entitas. Rangka pengendalian internal adalah prinsip-prinsip dasar pengendalian internal seperti apa. Itu dirancang dan digunakan sebagai pedoman di dalam mengevaluasi praktik bisnis suatu entitas. Nanti ada instrumen-instrumen yang digunakan di dalam mengevaluasi praktik bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, standar, dan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk apa? Mencapai tujuan suatu entitas atau perusahaan atau organisasi. Framework pengendalian internal menurut KOSO itu ada 5. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, control environment, assessment risiko atau risk assessment, aktivitas pengendalian, control aktivitas, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Ya. Penerapan framework harus didukung dengan bukti-bukti atau dokumen. Nah, seringkali kita orang Indonesia ini khususnya tidak peduli dengan dokumen atau tidak tidak care dengan dokumen. Bahkan di negara kita dokumen-dokumen penting itu malah ada juga di luar negeri. Oleh karena itu mulai sekarang kita lebih care, lebih lebih peduli terhadap dokumen-dokumen. Apa yang kita lakukan, kita dokumentasikan, kita catat dengan baik, kita file dengan baik. Suatu saat kalau dibutuhkan bisa kita buka lagi, kita lacak lagi, kita lihat lagi.
Tugas audit internal adalah memeriksa kecukupan dan efektivitas implementasi framework pengendalian internal dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti dokumentasi atas implementasi framework yang pengendalian internal tersebut. Dalam praktik, framework diwujudkan dalam bentuk sistem pengendalian internal yang komponennya berupa bisa kebijakan, bisa prosedur, SOP, dan perangkat pendukung sistem pengendalian yang lain termasuk sistem komputer teknologi informasi. Nah, kita akan bahas komponen SPI. Yang pertama, komponen lingkungan pengendalian, control environment. Adalah kondisi lingkungan organisasi yang sehat untuk mendukung penerapan SPI. Karena kalau lingkungannya baik, maka sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia di dalam perusahaan ini juga akan baik. Lingkungan pengendalian komponennya terdiri dari pertama, integritas dan nilai etika yang tertanam dalam budaya organisasi. Integritas, sekali lagi, orang yang berintegritas itu berarti orangnya jujur, tekun, dan bertanggung jawab. Ketika tiga hal ini dilakukan atau perilaku orang mencerminkan tiga hal itu, maka dia berintegritas. Dan juga penerapan dalam kehidupannya atau perilakunya tentang nilai-nilai etika yang ada dalam organisasi. Perilakunya dipengaruhi oleh etika yang ada. Nah, ini juga akan mempengaruhi lingkungan yang baik. Lalu komitmen terhadap kompetensi, penempatan, pekerjaan, dan sebagainya sesuai dengan keahliannya. Jika seseorang bekerja sesuai dengan keahliannya, dia akan nyaman. Ketika nyaman, dia bisa bekerja dengan baik, kinerja baik, maka lingkungannya juga akan baik. Lalu pengaruh dan peran Dewan Komisaris serta Komite Audit. Komite Audit ini juga yang mengawasi kaitan dengan SPI. Kalau Komite Audit dan Dewan Komisaris ini pengaruhnya bagus, perannya bagus, maka lingkungannya juga akan bagus. Filosofi, manajemen, dan gaya operasi. Filosofi, manajemen, dan gaya operasi ini berpengaruh terhadap perilaku. Oleh karena itu banyak sekali perusahaan menggunakan filosofi, entah itu jingle, entah itu slogan, untuk mempengaruhi orang yang ada dalam perusahaan itu untuk mengarah kepada tujuan yang dicapai. Filosofi umpamanya Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya ketika nanti ada orang yang membutuhkan atau menggunakan jasa Pegadaian, maka mereka akan merasakan ketika tadi datang punya masalah, sekarang sudah tidak punya masalah lagi, masalah keuangan. Nokia connecting people, mungkin juga ada Yamaha ya, selalu yang terdepan. Kalau Primagama terdepan dalam prestasi umpamanya seperti itu. Tujuannya untuk mengarahkan orang-orang yang ada di dalam untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau gaya operasi juga macam-macam ya, ada yang konservatif, moderate, ada yang spekulatif dan sebagainya tergantung dari gaya kepemimpinan manajemennya. Ada yang perfeksionis dan sebagainya. Ini gaya operasi. Berikutnya struktur organisasi yang mampu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan baik. Ketika struktur organisasi disusun dengan baik, mencerminkan benar-benar kondisi perusahaan, maka kita akan melihat dari struktur organisasinya saja kita bisa melihat, oh jalur pertanggungjawabannya seperti ini, jalur koordinasinya seperti ini, jalur komunikasinya seperti ini, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang dikendalikan, dan akan kelihatan di situ. Ada job desk juga di situ, berkaitan dengan struktur organisasi. Lalu berikutnya, budaya dan aturan yang sehat dalam mekanisme penetapan otoritas dan tanggung jawab. Ada job desk di situ saya katakan, ada budaya aturan yang sehat. Artinya aturan-aturan itu terbuka. Semua orang bisa melihat aturan-aturan itu, baik itu reward, punishment, dan sebagainya. Lalu kebijakan dan praktek yang sehat di bidang sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, penempatan, lalu dari reward and punishment, pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya, ini merupakan praktik yang sehat. Ketika itu dilakukan dengan baik, terbuka, dan semua bisa menerima hal-hal kaitannya dengan pola sumber daya manusia yang diterapkan, ada pedomannya dan sebagainya, maka lingkungan itu akan baik.
Lalu pengaruh faktor eksternal organisasi, bisa politik, suhu politik, budaya, ekonomi, teknologi informasi, bencana alam, dan sebagainya juga akan mempengaruhi lingkungan pengendalian. Berikutnya pengurangan risiko, risk assessment. Manajemen harus memahami, peduli, dan antisipasi terhadap berbagai ancaman dan risiko atas setiap aktivitas bisnis yang dijalankannya. Pemahaman dan kepedulian tersebut harus diwujudkan dalam bentuk SPI, sistem pengendalian intern, untuk mencegah ancaman atau meminimalkannya. Artinya begini, perusahaan harus bisa mengukur kemungkinan risiko yang akan terjadi dari setiap keputusan atau apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu mereka membuat alternatif untuk penyelesaian atau mengurangi risiko tersebut. Dalam bentuk apa? Bentuk sistem pengendalian intern untuk meminimalkan terjadinya risiko yang kemungkinan akan terjadi dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Risiko ada berbagai hal. Yang pertama adalah risiko tujuan pelaporan keuangan. Bentuk, isi, detail, ketepatan waktu, dan seterusnya tidak sesuai dengan tujuan penggunaan laporan keuangan. Ini merupakan bentuk dari atau contoh dari risiko tujuan pelaporan keuangan. Jangan sampai risiko itu terjadi, maka antara bentuk, isi, detail, ketepatan waktu, dan seterusnya ini harus disesuaikan dengan aturan dan pembuatannya. Ya. Bagaimana dikelola laporan dengan baik, pendistribusiannya dengan baik, tepat waktu, dan sebagainya. Risiko kesalahan pelaporan keuangan, melaporkan keuangan mengandung kesalahan signifikan, ada misinformasi, ada kekurangan penginformasian kaitannya dengan pendapatan, biaya, dan sebagainya. Ini akan berpengaruh ya, terhadap laporan keuangan yang akan dibuat. Lalu risiko kecurangan, bisa salah satu material yang disebabkan terjadi kecurangan, baik dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi, dari pemasok, dari internal organisasi sendiri, ya, dari bagian penjualan, pembelian, dan sebagainya bisa saja melakukan fraud. Ini juga berupa risiko kecurangan, harus diantisipasi. Bagaimana perusahaan bisa menghindari risiko-risiko ini supaya tidak terjadi. Lalu berikutnya aktivitas pengendalian. Prosedur standar dan praktek pelaksanaan tugas untuk mengatasi ancaman bisnis, misalnya adanya prosedur otorisasi transaksi, otorisasi umum, dan otorisasi khusus. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan bisa mengendalikan aktivitas supaya faktur penjualan itu benar sesuai dengan aturan, harus ditandatangani oleh manajer penjualan umpamanya. Manajer penjualan akan ngecek lagi apa yang ada di dalam faktur itu supaya sesuai dengan aturan dan hal-hal yang benar, ya, tidak ada kecurangan atau penyimpangan dari faktur tersebut. Tindakan yang nyata untuk mencegah potensi risiko dalam setiap kegiatan organisasi. Ya, jadi salah satu bentuk aktivitas pengendalian adalah tindakan nyata untuk mencegah risiko. Ya, kalau umpamanya hujan, bagaimana caranya supaya tidak kehujanan? Ya pakai payung atau mantol, gitu ya. Lalu berikutnya, aktivitas pengendalian juga pemisahan fungsi, otorisasi, pembukuan, pengelolaan aset itu harus terpisah. Orang yang menerima uang, membukukan, dan menyimpan itu harus terpisah. Lalu pembatasan akses fisik dan logik. Pembatasan akses fisik umpamanya kalau dalam gedung ya dikunci, ada gemboknya begitu ya, ada tralisnya dan sebagainya. Kalau logik ini kaitannya dengan sistem, umpamanya dikasih username, password, atau PIN dan sebagainya. Ini menggunakan akses logik supaya tidak bisa diakses oleh setiap orang. Pengecekan independen. Nah, pengecekan independen supaya pengecekan ini bisa dilakukan dengan baik, yaitu dengan orang yang tidak terlibat dalam aktivitas kegiatannya, harus orang lain. Ya. Lalu review kerja atau review kinerja, ini kaitannya dengan penilaian kinerja. Bagaimana orang ini akan diberikan penilaian ketika bekerja, lalu diberikan pemantauan kaitan dalam pekerjaannya. Hasilnya nanti bisa disampaikan, ada kekurangan dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan juga untuk memberikan reward and punishment. Pemilihan dan pengembangan tindakan pengendalian ya, harus dipertimbangkan. Jangan sampai pemilihan dan pengembangan tindakan pengendalian ini malah biayanya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Ya.
Penetapan kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan. Ya, supaya dapat dilaksanakan harus ditetapkan. Nah, supaya prosedur ini bisa dijalankan harus ditetapkan. Ya, kalau tidak ditetapkan hanya sebagai dokumen saja. Ya. Pemanfaatan teknologi informasi ya, untuk pengendalian. Kalau dulu mau ngirim surat dan sebagainya harus jalan, harus pakai kurir dan sebagainya, sekarang telepon saja bisa. Kecukupan dokumentasi harus terdokumentasi dengan baik. Catatan-catatan didokumentasikan dengan baik, di-filing dengan baik, disusun dengan baik. Untuk apa? Supaya suatu saat kita membutuhkan bisa kita kendalikan, bisa kita cari, bisa kita cek lagi dan seterusnya. Pemeriksaan independen secara berkala. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penyimpangan dan sebagainya, fraud atau error harus diperiksa secara berkala. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, atau 1 tahun sekali. Ya. Tapi lebih cepat, lebih bagus. Pelaporan periode untuk setiap kegiatan harus dilaporkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan kaitannya dengan aktivitas yang telah dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Berikutnya sistem informasi dan komunikasi. Ada sistem informasi dan komunikasi yang baik untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Hal ini untuk mencegah beberapa risiko. Yang pertama risiko keuangan. Adalah risiko tentang pemborosan keuangan. Ya. Yang kedua risiko informasi adalah kesalahan tindakan karena kesalahan informasi. Jadi kalau informasinya salah, pengambilan keputusannya salah, nah ini disebut dengan risiko informasi. Risiko operasional, risiko melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Melakukan hal benar dengan cara disuruh matiin komputernya mati, oh dia berarti melakukan yang benar. Tetapi caranya salah, tidak di-shutdown dulu, tapi langsung dicabut kabelnya, gitu ya. Ini salah caranya. Lalu risiko strategik, ada risiko yang melakukan hal yang salah dan tidak strategik, mencuri, korupsi, itu risiko strategik itu. Yang sudah salah dan tidak strategik. Berikutnya adalah pemantauan, adalah prosedur untuk mengukur dan menilai relevansi dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menentukan perlu tidaknya modifikasi atau pengembangan SPI. Ya, jadi SPI sistem apapun tidak bisa berkembang sendiri. Oleh karena itu perlu dicek, ya, perlu dievaluasi. Apakah ini masih bisa digunakan? Apakah ini masih bisa dimanfaatkan? Apakah ini masih bisa berkelanjutan untuk digunakan dan seterusnya. Berikutnya karakteristik pengendalian internal pada perusahaan kecil. Kalau perusahaan kecil tidak terlalu banyak orang, tidak punya karyawan dan sebagainya, karakteristiknya akan berbeda. Karakteristik perusahaan kecil, divisi bisnisnya dan jenis produknya lebih kecil, hanya 1-2 produk ya mungkin ya. Nah, divisinya juga kecil, hanya ada satu divisi bisnis saja gitu ya. Kegiatan marketing lebih fokus, baik dari sisi media marketing maupun cakupan geografi area marketingnya. Tidak terlalu luas, tidak seluruh Indonesia atau internasional, paling sekitar Jogja gitu ya marketingnya. Fokusnya di situ. Kepemimpinan saat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik, biasanya pemilik itu ikut ambil bagian di dalam setiap keputusan atau di dalam pengoperasional perusahaan. Level manajemen lebih sedikit dengan cakupan pengendalian lebih luas. Orang-orang yang sedikit tetapi pekerjaannya lebih banyak. Gitu ya. Satu orang menangani masalah keuangan dan penjualan umpamanya. Atau ditambah lagi dengan kredit, ditambah lagi dengan macam-macam gitu ya. Satu orang menangani berbagai hal, kegiatan cakupannya yang luas. Sistem pemeriksaan transaksi lebih sederhana. Ya, tidak tidak menggunakan sistem, menggunakan manual gitu ya. SDM sedikit, ya, tetapi area penugasan lebih luas itu saya katakan tadi. Lalu memiliki kemampuan terbatas dalam mempertahankan sumber daya untuk mendukung posisi staf seperti bidang hukum, SDM, akuntansi, internal audit dan sebagainya. Ini punya kemampuan terbatas mempertahankan sumber daya. Kalau perusahaan besar bisa memberikan fasilitas, ya, kesejahteraan yang cukup sehingga mereka bisa bertahan. Tapi pada perusahaan kecil, kalau ada perusahaan lain yang mengiming-imingi gitu ya, pekerjaan dengan gaji yang lebih besar dan sebagainya, perusahaan nggak bisa apa-apa gitu ya. Perusahaan kecil karakteristiknya biasanya seperti itu. Berikutnya penetapan tujuan.
Manajemen perlu menetapkan tujuan supaya apa? Terarah dan terukur. Ya, apa yang akan dilakukan? Saudara kuliah harus menetapkan tujuan. Tujuan kuliah sudah apa? Dari tujuan itu maka ada proses yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Secara umum tujuan organisasi dapat dipilih menjadi 3. Tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan. Tujuan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi. Bagaimana operasional ini bisa efektif dan efisien. Kalau tujuan pelaporan keuangan, penyajian informasi akuntansi yang terpercaya, dan tujuan patuhan terhadap hukum dan peraturan. Lalu pihak yang berperan dan bertanggung jawab. Seluruh personalia dalam organisasi bertanggung jawab terhadap efektivitas pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu melibatkan banyak orang atau seluruh personal yang ada dalam perusahaan. Efektif apa tidaknya pengendalian internal itu tergantung dari apa yang ada dalam perusahaan itu melakukan segala aspek kaitannya pengendalian. Termasuk manajemen, dewan komisaris, internal audit, dan personalia yang lainnya. Nah, internal control, internal audit adalah bertanggung jawab untuk seluruh personal dalam organisasi. Seluruh karyawan akan menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan tertentu untuk memberikan dampak terhadap pengendalian internal itu. Jadi semua itu dilakukan untuk apa? Untuk memberikan dampak yang baik terhadap pengendalian internal. Lalu berikutnya keterbatasan SPI. Sebagus apapun sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan hanya mampu memberikan jaminan memadai. Bukan jaminan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan organisasi. Artinya ketika ini semua dijalankan dengan baik, standarnya dijalankan, prosedurnya, pedomannya, sistemnya dan sebagainya, maka tujuan akan tercapai. Tapi tidak memastikan pasti akan tercapai karena di dalam itu pasti ada risiko-risiko atau kemungkinan perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Koso menyimpulkan bahwa semua SPI memiliki risiko bawaan, inherent limitation. Dan oleh karenanya hanya mampu memberikan jaminan memadai, bukan jaminan mutlak terhadap ketepatan pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa keterbatasan SPI. SPI bisa terbatas karena yang pertama kekeliruan pengoperasional sistem atau mistake in judgment. Kekeliruan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan atau pemahaman pengguna sistem. Contohnya seseorang yang belum mahir menggunakan komputer atau belum memahami sistem yang digunakan akan mempunyai risiko yang lebih besar ya, untuk kesalahan atau kekeliruan dalam mengoperasikan sistem. Pelanggaran sistem. Pelanggaran yang dilakukan baik sengaja atau tidak, misalnya karena kesalahan interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personal, atau perubahan sistem dan prosedur. Ya. Kesalahan interpretasi, harusnya ini diinterpretasikan lain. Harusnya masuk ke A, diinterpretasikan masuk ke B, ini akan salah gitu ya, akan terjadi breakdown. Kecerobohan, minum taruh di atas CPU, senggol, jatuh, lalu membasahi komputer, konslet, rusak, datanya hilang dan sebagainya. Ini bisa dalam bentuk kecerobohan. Gangguan lingkungan, ya termasuk listrik. Ya, listrik kalau naik turun dayanya itu akan mempengaruhi sistem. Perubahan personalia, ketika ada perubahan-perubahan tanpa ada pembimbingan, pendampingan dan sebagainya akan menjadi masalah. Atau perubahan sistem. Sistemnya dirubah, tadinya kalau akuntansi menggunakan accurate lalu diganti menjadi MYOB atau sebaliknya, ini akan berpengaruh. Berikutnya kolusi, kerjasama negatif kelompok orang untuk merekayasa atau bekerjasama melakukan kegiatan yang merugikan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kolusi, ya, kegiatan yang merugikan. Pelanggaran dengan senjata oleh manajemen. Manajemen sengaja untuk melakukan kecurangan atau memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini seringkali juga terjadi sih. Ya, ada beberapa perusahaan yang, ini dihapus saja, ini tidak usah dimasukkan, pendapatan tidak usah dimasukkan, ini biaya ditambah. Supaya apa? Laporan keuangannya, labanya kecil dan pajaknya kecil. Ya, kita sebagai pelaksana juga manut saja. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Berikutnya dilema biaya manfaat. Karena biaya pengembangan sistem yang ideal itu tidak terjangkau, maka dipilih sistem yang memiliki jumlah keterbatasan.
Ya, bisanya seperti ini ya kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau mungkin ada biaya, kita menggunakan sistem yang lebih bagus lagi. Berikutnya kategori risiko. Kategori risiko yang pertama adalah inherent risk atau risiko bawaan. Adalah risiko yang disebabkan oleh tidak adanya sistem pengendali internal atau yang di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya. Inherent risk berhubungan dengan risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal organisasi. Nah, biasanya juga risiko-risiko yang dilakukan atau dijalankan sebelum SP itu pengendali itu dilakukan. Ini yang disebut dengan inherent risk. Berikutnya risk appetite adalah tingkat risiko yang ditempuh oleh organisasi untuk mewujudkan misi atau visinya. Hal ini melalui penilaian peluang-peluang yang ada. Jadi walaupun ada risiko tetapi kalau masih ada peluang lakukan terus. Ya, terus lakukan. Walaupun mungkin ada risiko tetapi masih ada peluang laksanakan terus. Lakukan terus untuk mencapai visi dan misinya. Controllable risk adalah risiko yang dapat dikendalikan langsung oleh manajemen yang secara umum adalah yang berhubungan dengan faktor internal organisasi. Ya, risiko-risiko yang ada dalam perusahaan, ya mungkin di situ ada hubungan istimewa satu dengan lainnya, berarti ada masalah-masalah pribadi dan sebagainya, tetapi ini masih bisa dikendalikan oleh internal organisasi. Ini yang disebut dengan controllable risk, bisa dikendalikan. Ya. Residual risk adalah bagian dari risiko bawaan yang tetap ada atau tidak ditangani oleh SPI. Artinya setelah dilakukan kontrol risiko, tetapi masih ada atau masih tersisa risikonya itu. Ya, tidak bisa hilang. Gitu ya. Berikutnya, kaitannya dengan risiko dan SPI. Kalau kita bisa melihat penerapan dari pengendalian risiko dan konsekuensi yang penerapan SPI, kita bisa melihat beberapa hal sebagai berikut. Kalau konsekuensi pengambilan risiko yang besar, itu potensinya kerugiannya juga besar. Ya. Potensi keputusan bisnis yang lemah atau tidak efektif lebih besar. Ya, potensi pelanggaran hukum juga peraturan juga akan besar. Potensi kecurangannya juga akan lebih besar kalau kita terlalu besar pengambilan risikonya. Kalau konsekuensi penerapan SPI yang terlalu ketat, meningkatkan kerumitan prosedur, banyak sekali SOP, banyak sekali prosedur. Mau ini harus ada aturannya, mau naik tangga harus lewat kiri, kalau yang turun lewat kanan, umpamanya seperti itu. Meningkatkan kos produksi semakin tinggi. Meningkatkan kompleksitas pengendalian yang tidak penting, hal-hal yang remeh-temeh dibuat SOP harus dilakukan dan sebagainya. Meningkatkan siklus operasi, ya. Tadinya bisa dilaksanakan 1 orang, 2 orang, ini harus satu-satu, ya. Berarti siklusnya bertambah. Meningkatkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, aktivitasnya bertambah banyak karena harus mengikuti SOP yang juga cukup banyak. Berikutnya sudut pandang SPI. Kalau dilihat dari manajemen, memandang SPI dari perspektif organisasi secara keseluruhan. Karena tanggung jawab manajemen adalah menetapkan tujuan organisasi serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Bagaimana mengarahkan SDM dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi cakupan SPI menurut manajemen itu sangat luas. Karena segala aspek yang ada dalam perusahaan itu merupakan tanggung jawab manajemen. Nah, bagi manajemen, SPI mencakup spektrum yang luas, yaitu kebijakan, prosedur, dan tindakan untuk memastikan bahwa tujuan ini dapat tercapai secara efektif dan efisien. SPI dirancang untuk membuat manajemen mampu mengambil tindakan secara tepat dan pada waktu yang tepat pada saat terjadi situasi perubahan-perubahan. Nah, ini sudut pandang SPI menurut manajemen. Kalau sudut pandang SPI menurut internal audit, berkepentingan terhadap pengujian dan evaluasi desain implementasi SPI, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan untuk menentukan adanya jaminan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, lingkup audit bisa beragam tergantung pada karakteristik organisasi. Semakin besar juga akan semakin besar juga lingkupnya. Ya. Kalau SPI menurut independent auditor atau akuntan publik berkepentingan untuk mengevaluasi pengaruh SPI dari SP terhadap keandalan laporan keuangan. Apakah SPI ini berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan? Ini akuntan publik biasanya melakukan itu. Jadi penugasan awal dari internal dari akuntan publik biasanya memastikan SPI-nya, ya. Mengevaluasi, menilai SPI-nya perusahaan seperti apa. Kalau pihak luar,
pandangan SPI ini adalah berkepentingan terhadap ketepatan pengelolaan organisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ya, pihak luar itu macam-macam, kreditor, investor, ya, pemerintah mungkin ya, bisa berkaitan dengan pajak dan sebagainya. Ini tergantung dari kepentingan masing-masing. Berikutnya jenis-jenis pengendali internal. Entity-wide and process level control activities. Entity-wide level control activities yaitu aktivitas pengendalian tingkat perusahaan secara umum yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan yang dirancang untuk mencegah risiko baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Kalau proses level control activities, aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan aktivitas proses bisnis tertentu. Misalnya di bagian aktivitas pembelian sendiri, penjualan, penerimaan kas, pengelolaan kas, dan seterusnya. Tergantung dari proses bisnis tertentu itu. Key control activities atau secondary control activities adalah aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah risiko bisnis yang sangat vital. Jika terjadi kegagalan akan menyebabkan kegagalan keseluruhan operasi serta bahkan mungkin tujuan organisasi juga akan gagal. Ini key control activities. Secondary control activities adalah aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah risiko proses bisnis tertentu yang tidak bersifat vital terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Ya, kalau key control ini pengaruhnya sangat berat karena bisa saja pencapaian tujuan akan terpengaruh. Tapi kalau secondary control ini tidak begitu berpengaruh. Berikutnya compensating control activities. Adalah aktivitas pengendalian yang dirancang sebagai alternatif pengendalian untuk sejumlah aktivitas pengendalian. Secondary control di sisi lain adalah dirancang untuk alternatif pengendalian untuk mengendalikan pengendalian utama. Ya. Jadi adalah alternatif ya sebagai alternatif pengendalian baik itu key control activities maupun secondary control. Berikutnya complementary control activities adalah aktivitas pengendalian yang berfungsi untuk mendukung aktivitas pengendalian tertentu yang tidak bisa dioperasikan secara mandiri, jadi hanya pendukung saja. Ya. Berikutnya detektif, preventif, direktif, dan korektif. Berkaitan dengan pendeteksian risiko, mencegah risiko, mengelola risiko, dan mengoreksi kesalahan akibat terjadinya risiko. Jadi detektif, mendeteksi adanya risiko, kemungkinan risiko seperti ini. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Ya, kalau sudah terjadi risiko, bagaimana mengelola risiko itu? Lalu setelah terjadi, bagaimana kita mengoreksi kesalahan akibat terjadi risiko supaya suatu saat tidak terjadi risiko itu kembali. Berikutnya information system control activities adalah aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mengendalikan sistem informasi perusahaan. Ya, bagaimana sistem informasi perusahaan ini dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu berikutnya evaluasi SPI. Terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas manajemen risiko serta proses pengendalian keseluruhan organisasi. Yaitu yang pertama, apakah ditemukan kelemahan signifikan dari hasil audit pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan dari asesmen atas berbagai informasi yang dikumpulkan. Ketika kita mengevaluasi, apakah ada kelemahan-kelemahannya. Jika ditemukan, apakah tindakan koreksi atau perbaikan telah dilakukan? Kalau kita melihat ada suatu kelemahan yang nanti akan berpengaruh terhadap perusahaan, kira-kira perusahaan sudah membuat tindakan koreksi atau belum? Gitu ya. Apakah sudah ada penanganannya atau belum? Gitu ya. Apakah temuan dan konsekuensi temuan mengarah pada kesimpulan tentang adanya kondisi akut yang bisa mengakibatkan adanya tingkat risiko bisnis yang tidak bisa diterima. Jadi kalau ini tidak ditangani dengan baik, sudah apakah ada tindakannya? Koreksi, kalau tidak, kalau umpamanya ini tetap terus berjalan, apakah ini juga akan mengakibatkan terjadinya risiko bisnis yang cukup besar, tujuan perusahaan tidak tercapai, umpamanya seperti itu. Nah, demikian untuk sistem pengendalian intern, materi ke-6 ini, silakan dipelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di grup atau langsung ke konsultasi kepada saya. Terima kasih, selamat belajar.